Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu yang masih bisa kami rasakan pada saat ini. Kami masih bisa berkumpul untuk melakukan ibadah persekutuan pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat bersungguh-sungguh dalam memuji dan melakukan nama. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Kau untuk selamanya. Terima kasih Bapa, kami dapat bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku sedangkanmu. Tuhan, Engkau sangat cinta, karena berkat-Mu ada padaku. walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan, kita pujian dari awal, sungguh-sungguh lagi kita katakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku, di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Sekali lagi, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama. Tuhan, Engkau sangat ku cinta. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu.
hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah Yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Pujian dari awal katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Biarlah kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menjaga setiap hati kami. Kau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami mau bersorak-sorai muji namamu, kami dapat muji dan muliakan namamu dengan bersuka cita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih bahwasannya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. bersyukurlah. Haleluya. Selamat puji Tuhan, amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita pujian dari awal, kita katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya aja. Di dalam tempat kediamanmu, ku rasakan
kekudusanmu. Di dalam tempat kediamanmu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi dari awal katakan. Di dalam tempat kediaman-Mu, Ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku Persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. bertemu Dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. bertemu Dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu. Sekali lagi kita adakan pujian ini dari awal. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi dari awal katakan. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu.
amanmu. Kasih-Mu Puaskan hatiku, ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, bertemu dengan Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mengenal-Mu secara pribadi, rasakan kasih Tuhan. Bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku, sekali lagi katakan sambil kita angkat tangan kita, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku. Mari anak-anak saja katakan dari hatimu yang paling dalam. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Sekali lagi anak-anak saja katakan, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Terima kasih Tuhan. Biar anak-anak kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan, boleh mengalami keindahan Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan sejak kami mengenal Tuhan. Kami boleh mengenal hadirat Tuhan, kami boleh mengenal damai sejahtera Tuhan, kami boleh mengalami kedamaian, kebahagiaan dalam pelukan Tuhan. Dikala kami jauh dari keluarga kami di masa yang lampau, kami jauh dari orang tua kami, tapi di dalam tempat kediaman-Mu Tuhan, kami boleh mengalami ketenangan. Kami boleh mengalami pelukan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anak-anak kami juga akan mengalami
pengalaman bersama dengan Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Tuhan yang nyata. Kami bersyukur Tuhan terus melakukan pekerjaan-Nya. Kami bersyukur Tuhan terus menampakkan dirinya. Setiap mata pada akhirnya akan memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Silakan Tuhan, Kau ajari lagi kami Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Satu, dua, tiga. Baik. Puji Tuhan. Shalom semua. Dari mana dulu nih? Shalom yang formasi lengkap. Shalom keluarga Jelita sama Opung. Selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Bentar ya. Shalom keluarga Glory, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Sekarang shalom keluarga Tian. Selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Yes. Gimana Tian? 2 hari kerja. Semangat. Penuh dengan cat. Baik, Shalom. Mana Bang Marvel? Kecapeannya Bang Marvel? Ada Bang Marvel kok nggak nampak dia. Shalom keluarga Yeye, selamat malam, apa kabar? Salam semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Marvel lagi istirahat. Baiklah ya. Haleluya. Yang penting mereka semangat ya. Baik, shalom Bouli, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom Tante Heni, selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom Tante Ana, selamat malam, apa kabar?
Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom Om Deddy, selamat malam, apa kabar? Salam semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sekarang sudah. Shalom semua yang di studio, selamat malam, apa kabar? Sajidan, ya. Haleluya. Hari ini saudara, hari yang luar biasa ya. Di pagi pertama-tama menghadiri resepsi pernikahan di gerejanya Dayabes ya. Inang Uda juga tadi panitia, mungkin belum pulang dari sana ya, Inang Uda ya. Oh iya belum pulang ya, masih di sana mungkin. Hah? Masih marhobas, mungkin bersih-bersih kali ya. Wah, hujan sangat lebat ya. Dan itu tendanya di luar ya. Wah, itu untuk khotbah aja sulit ya. Karena handphone saya basah juga gitu ya. Jadi tapi saya boleh merasakan walaupun saya singkat menyampaikan gitu ya. Memang rasanya sudah ada yang, rasanya dalam hati saya ada yang kurang gitu ya. Tidak bebas gitu ya. Tapi sepanjang setelah itu saya boleh merasakan kembali gitu ya. Karena sebetulnya yang mau saya sampaikan itu tentang saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan ya. Ketika saya berbicara mengenai keluarga ilahi, ternyata ayat itu juga yang disampaikan oleh pendeta yang ada di Sidikalang ya. Waktu pemberkatan mereka ya. Tadi itu kan resepsi ya di Batam gitu. Jadi saya tidak tahu kalau ayat ini itu ya sampaikan di sana gitu. Dan memang tidak secara kebetulan juga saudara. Jadi kan saya katakan siapa yang dua berkat, kan saya tanyakan tadi kan siapa yang dua berkat, saya sudah kasih tahu sama saudara kan. Jadi kalau ada utusan dari BPD, kalau ketua atau wakil, biarlah mereka gitu. Tapi kalau cuma sekretaris, bapak aja lah, gitu. Abang aja lah, katanya gitu kan. Lalu saya, ya sudah gitu. Tapi ternyata saudara ada, ini kami dulu ya, ya teman lah dulu gitu ya di gereja kita dulu kan. Dan dia juga yang konseling pernikahan kami gitu ya, Pak Filemon ya. Jadi termasuk juga dekat juga ya dengan keluarga gembala itu gitu ya. Jadi ketika saya bilang nanti doa berkat biar bapak itu aja ya. Gitu ya. Jadi dengan adanya di sana dia, anaknya pun ada 3 perempuan, cuman belum menikah gitu ya juga. Mungkin dalam waktu dekat akan menikah anaknya yang perempuan. Yang pertama saya nggak tahu ya. Seumuran atau gimana? Masih lebih tua ya? 26. Oh iya, iya. Berarti kami menikah, anaknya itu umur 4 tahun berarti ya itulah 26 tahun mungkin. Mungkin dalam waktu dekat gitu ya. Saya bilang di situ juga gitu. Jadi saya ceritakan sedikit tentang bagaimana kami dulu itu sangat merindukan Tuhan gitu ya. Dan ternyata tanpa kami sadari gitu bahwa kami itu sudah punya anak-anak gitu. Dan hari itu salah seorang dari kami yaitu anaknya menikah kan gitu kan, itu kan seperti anak kami juga kan gitu. Karena kan umurnya kan tidak jauh beda gitu.
Jadi saya percaya ada cara Tuhan ya, ada rencana Tuhan gitu. Ketika ya dia bisa datang di situ gitu dan bisa mendengarkan firman Tuhan juga. Saya juga sebut namanya gitu karena ya bagi kami walau bagaimanapun gitu kami berpisah dari sana, tapi bagaimana dulu teladan yang diberikan oleh sahabat kami itu gitu ya sama kami gitu, termasuk kakak rohani kami juga ya, teladan yang diberikannya kepada kami itu ya cukup tersimpan lah gitu ya, cukup bagi saya. Kan kita baru ini kan kemarin berbicara mengenai bagaimana Yakub itu mengatakan melihat wajahmu itu seperti melihat wajah Tuhan gitu. Jadi ketika saya katakan seperti itu gitu ya, saya katakan kepada gembala di sana itu, Bapak itu aja yang doa berkat ya gitu. Kalau secara ini kan bisa aja saya doa berkat gitu dan doa penutup gitu. Tapi ketika saya bilang biar Bapak itu ya yang doa berkat ya gitu, dia serang sekali. Iya, karena kan tadinya WL-nya sudah bilang ke saya, MC-nya sudah bilang kalau saya yang akan doa berkat gitu. Tapi langsung saya kode sama gembalanya gitu, saya bilang biar Bapak itu ya. Dia pun sangat setuju sekali gitu, tanpa kami rencanakan gitu. Jadi apa yang saya khotbahkan tentang bagaimana Yakub itu mengatakan melihat wajahmu gitu. Melihat wajahmu saja aku seperti melihat wajah Allah gitu. Tahukah saudara, kehadiran Tuhan itu membuat kita itu menerima keadaan kita dengan senang hati gitu. Istri saya mungkin ketika dia melihat membandingkan dirinya dengan para istri gembala yang datang gitu kan, mungkin dipandangin sepatunya gitu kan. Saya dalam hati gini, iya Tuhan. Tapi benar-benar saudara keadaan itu membuat saya katakan sama istri saya gitu. Iya, ketika kita menerima keadaan kita, disitulah sebetulnya Tuhan itu menampakkan diri. Gitu. Kan itu yang dialami oleh Yakub. Tadinya saudara dia bangga sekali dengan warisan anak sulung yang diperolehnya. Gitu. Kan coba lihat saudara, sejak dari kandungan pun mereka sudah berebut gitu. Kan itu sudah ada gitu. Dan memang ada firman Tuhan mengatakan, aku mengasihi Yakub dan benci Esau gitu. Itu dua keadaan, kita kan pasti tidak mungkin kita negatif terhadap Tuhan gitu. Karena memang Tuhan itu saudara ingin gini loh. Dari segala sudut Tuhan itu bisa mendatangkan kebaikan gitu. Itulah Tuhan, itulah uniknya Tuhan. Jadi dalam peristiwa itu saudara, pastikan Tuhan merasakan juga bagaimana perasaan terluka yang dialami oleh Esau gitu. Kan dia bisa aja bilang, kenapa sih harus dia, kan gitu kan. Kenapa engkau harus benci aku, orang aku belum ada, masa engkau benci aku, masa Tuhan benci aku. Kalau misalnya Esau tahu tentang firman Tuhan itu gitu di kemudian hari. Bukankah dia akan berkatakan, aku ciptaanmu juga Tuhan. Ya kan? Semua kan agama bisa bilang seperti itu. Semua manusia bisa bilang seperti itu. Tapi lihatlah cara Tuhan, saudara. Itu benar-benar saudara, kata-kata itu terngiang-ngiang terus, saudara. Melihat wajahmu seperti melihat wajah Tuhan. Iya, saudara. Ketika kita melihat Tuhan, saudara, kita nggak akan berani meninggikan diri kita. Gitu.
Kita nggak akan berani memuliakan diri kita, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Ketika saya katakan tentang bahwa apa itu keturunan ilahi. Kembali lagi 2 ayat 15 itu, apa yang dikehendaki Allah? Tuhan menciptakan mereka daging dan roh. Apa yang dikehendaki Allah? Keturunan ilahi. Apa keturunan ilahi itu saya katakan? Itu si orang tua yang mempelai pria itu kan juga pendeta kan. Jadi yang khotbah kemarin itu ketua sinode mereka. Oh, ketua BPD mereka di sana gitu. Kan aliran kabar mempelai kan gitu. Itu kan kalau kabar mempelai itu saudara, wah itu yakin sekali saudara dengan pengajaran mereka itu, wah mereka sangat cinta gitu. Jadi saya hanya menyampaikan singkat saja gitu, tapi benar-benar ditangkap dia gitu. Langsung dia kutip ketika dia kata sambutan gitu ya, dia kutip kembali. Apa itu keturunan ilahi? Keturunan ilahi adalah orang yang punya pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah keturunan ilahi, dan dia anggap langsung dikutip dia lagi ketika dalam kata sambutan gitu. Karena kan mereka juga sangat diberkati kalau firman Tuhan yang waktu di pemberkatan ayat yang sama gitu. Kan tidak ada tema dikasih gitu. Tapi saya sampaikan itu gitu. Dan hati mereka sangat diteguhkan gitu. Tapi sepanjang itu saudara, saya itu merasakan gitu ya. Saya merasakan bagaimana hari-hari ini ya. Bagaimana hari-hari ini Tuhan itu menampakkan dirinya gitu. Menampakkan dirinya itu kayak gini saudara. Ketika tadi kita menyanyikan lagu tadi saudara ya. Dulu kami sering sekali menyanyikan lagu itu. Kayak misalnya lagu Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Itu dulu kami belum pada menikah semua. Ya, nggak ada mikir juga menikah dulu. Iya. Malah, belum lah. Ketika sudah ada di gereja yang di Batam Center lah, baru mulai gitu. Ada yang menikah satu-satu gitu. Kalau kami nikah juga gitu. Ketika gereja itu selesai gitu. Jadi pada waktu itu benar-benar saudara, benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Ya. Tapi sekarang saudara, ketika menyanyikan lagu itu kembali dan kami sudah punya anak-anak yang besar gitu. Saya katakan dari situ, hidup kita berlanjut terus. Abraham bersuka cita melihat hariku, kata Yesus. Ketika Yesus mengucapkan itu, Abraham seperti bangun dari tidurnya. Dia mengingat kembali apa yang dikorbankan dia, yaitu Ishak.
Iya. Sorry, ada yang nge-lag tadi ya. Jadi saudara, ketika beberapa hari bersama dengan anak-anak gitu ya. Iya saudara. Walaupun kami bekerja gitu ya. Kami bekerja, saya marahin mereka gitu ya. Tadinya saudara saya itu diajak Imlek ke tempat ini ya, yang sponsor daripada sekolah itu gitu. Ajak ke rumahnya gitu. Tentu saudara, ya saya seperti inilah. Kayaknya si ibu itu rasa gimana, kecewa sekali ketika saya nggak ikut gitu. Jadi mereka saja gitu ya. Tapi rasanya gimana gitu. Dan saya simpan dalam hati saya gitu. Simpan, dan dia bilang, saya simpan dalam hati saya, katanya gitu kan. Ya sudah, urusanmu lah, simpan dalam hatimu gitu. Tapi saya tidak kasih alasan memang kenapa saya tidak ikut gitu. Tapi memang yang saya pikirkan adalah ya anak-anak ikut lagi kerja juga gitu kan. Saya pun udah pulang dari resepsi tadi itu, maka udah makan tidur gitu kan. Sebentar gitu. Sampai kira-kira jam 2:30 lah. Baru saya berangkat lagi ke sekolah itu untuk kerja gitu kan. Jadi saya dalam hati saya ikut sebentar, bantu bongkar gitu ya. Dan saya harus arahkan lagi mereka gitu kerja gitu. Kakak gini kerja loh, harus gini-gini, saya marahin lagi gitu. Karena mereka ini kan gimana ya, kalau dia lagi kerja, yang lain gak kerja gitu, nanti aku terus kan kayak gitu kan. Kan Pak Riban saya itu sama Pak Arga gak bisa juga ngarahin gitu. Padahal kan mereka harus diarahin untuk kerja, kerjain ini, kerjain itu, cara kerjanya kayak mana gitu. Namanya anak-anak gitu. Kan belum tahu cara, misalnya udah dibilang pun gini Tian, caranya pelan aja gitu. Caranya gini ya nak ya, cara ngecatnya kayak gini, rollkan dulu ke sini. Ini langsung dicelupin, langsung diangkat ke atas. Penuhlah mereka semua dengan cat. Mandi cat lah mereka. Mandi cat lah si Tian. Tapi kan ketika diarahin gini, nah pelan ya. Tadi kakinya si Marvel kena waktu kami bongkar pintu kaca itu ya. Berat memang pintu itu ya. Gimana jaga supaya tidak pecah gitu. Karena harga pintu itu lumayan juga ya. Kalau misalnya dibeli gitu, di atas 5 jutaan pasti gitu. Jadi harus hati-hati gitu ngangkatnya, nanti pecah gitu kan. Karena rencananya mau pasang lagi gitu. Nah, jadi harus benar-benar gini ya, harus diingatin gini. Hati-hati, pegang di sini ya gini gitu ya. Jadi saudara, saya itu apa gitu, kayak sambil bekerja itu saudara, di situ benar-benar saya merasakan Tuhan gitu. Maksudnya itu benar-benar dalam setiap pekerjaan itu, dari semua kejadian setiap hari gitu ya. Jadi kami biasanya ada di tim sekolah itu kan ada yang ulang tahun. Kalau ulang tahun, saya udah berapa anak yang ulang tahun, berapa ini ya, saya ikut inilah, tambah-tambah lah, kumpul-kumpul lah uang kira-kira gitu. Wah ini bulan ini ada 2 orang gitu. Udah saya kirim lagi tadi gitu ya. Sudah selesai ulang tahunnya, ada lagi yang tanggal 28 lagi kan, kirim.
Jadi mereka sudah mulai bagi-bagi di situ ya, maksudnya di bagi-bagi foto lah yang mereka pergi Imlek gitu kan. Nah, lalu kan tanpa kehadiran saya yang lain sudah ada ikut gitu kan. Lalu saya kan kayak gimana gitu, kayak kecewa sekali dengan saya karena saya tidak ikut. Ibu itu sih yang kecewa gitu. Tapi ketika saya komen, saya turut bergembira ya, saya kasih emoji sukacita gitu ya. Wah, langsung ibu itu jawab dengan ini mata yang bintang gitu kan. Tanda maksudnya terima kasih gitu sudah bersukacita bersama-sama. Jadi iya ya Tuhan ya. Kehadiranmu itu bisa meneduhkan suasana. Iya saudara, jadi benar-benar saya terus perhatikan setiap hari gitu. Benar-benar bagi saya saudara, jadi ketika tadi kita menyanyikan lagu itu, benar-benar bagi saya tempat kediaman Tuhan itu nyata sekali saudara. Itulah tempat kediaman Tuhan. Bukan banyaknya uang, bukan. Iya, bukan itu. Ada sofa di sana kan saudara. Jadi ternyata kan beberapa kali anaknya Pak Riban saya ini dibawa gitu. Jadi mereka ini tarikan ketika di situ kan bisa nanti tempat tidur juga gitu ya. Jadi ternyata si anaknya itu senang sekali. Jadi dia minta ke saya gitu kan. Pak Riban saya diminta gitu. Untuk kami lah itu, untuk awak lah itu katanya. Iya, saya sudah bilang, gak apa-apa bawa aja. Saya sudah minta sama yang punya kan. Tadi diangkat lagi tuh. Jadi saudara, itu benar-benar saudara, saya boleh rasakan gitu ya. Jadi, semua orang bisa menikmati itu, kehadiran Tuhan itu. Kali ini dia berjanjikan dia muslim kan. Dia bilang, biasanya paling pembukaan sama penutupan aja puasa. Saya bilang, kali ini kayaknya mau inilah uang katanya. Mau benar-benar menjalankan lah. Kayaknya berhasil lah ini katanya. Coba lah, mari kita lihat. Bilang kayak gitu. Sama anak-anak. Anak-anak pun tahu kan. Saudara, kehadiran Tuhan itu kali ini, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, benar-benar begini saudara. Membuat kita itu benar-benar mengizinkan Tuhan tanpa batasan agama. Membiarkan Tuhan, udah biarkan aku yang handle semua. Udah. Saatnya semua orang akan kembali kepadaku. Aku mati untuk semua orang. Jangan pernah menganggap dirimu lebih baik daripada agama lain. Sekarang waktunya penghakiman. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Kamulah rumah Tuhan. Kalau kamu masih merasa dirimu lebih baik daripada yang bukan rumah Tuhan, kamu pasti dihajar. Iya saudara. Mungkin saudara lebih baik, merasa dirimu lebih baik. Ayo berhenti merasa diri lebih baik. Kamu tertipu. Engkau mesti melembutkan hatimu, siapapun saudara. Iya. Mungkin engkau merasa dikecewakan oleh orang lain. Mungkin engkau berpikir begini, seharusnya dia begitu, harusnya dia mengerti hatiku. Sudah. Cintailah penghakiman Tuhan, saudara. Cintai. Jangan takut. Itu baik bagi saudara. Iya. Dari apa yang kami alami, kami terus belajar, saudara. Iya. Apa yang saya alami bersama dengan istri saya. Iya. Misalnya ketika anak saya, kenapa sih harus marah-marah? Iya, kamu terlambat bangun kayak gitu, kamu suka malas gitu, ya marahlah.
Kenapa rupanya harus marah? Kenapa rupanya kalau marah? Ya keadaan kita seperti itu, mungkin keadaan saya seperti itu, marah atau apa gitu. Kenapa rupanya? Yang penting saya tidak tinggal dalam rasa amarah itu. Yang penting saya tidak tinggal dalam rasa benci itu. Lihat saudara, ketika dikatakan, ketika Tuhan lebih memilih Yakub daripada Esau. Nampaknya kan Tuhan benci sama Esau kan? Mungkin itu yang diketahui oleh orang tuanya. Kan orang tuanya kan benci juga. Karena dia suka perempuan lain. Gak mau dia perempuan orang Israel. Gitu. Kan pasti kan, bayangkanlah. Padahal kan itu dari kandungannya sendiri loh. Dari kandungannya Ribka loh itu si Esau itu. Ya kan? Anak kembar kok. Kok bisa dia benci gitu? Kan anaknya dia. Masa dia lebih memilih Yakub gitu? Berarti kan sudah sejak dari awal gitu. Kalau orang Batak bilang mardikan. Kan sebetulnya kan gak bagus kan. Pilih kasih gitu loh. Tapi ternyata tahukah saudara? Kan asal mulanya itu kan tentu Tuhan. Cobalah. Berarti Tuhan mardikan dong. Pilih kasih dong. Iya kan? Ketika Abraham harus melepaskan Hagar gitu. Kan Ismail itu anaknya loh saudara. Iya kan? Itu pertama kali dia senang sekali punya anak Ismail itu. Iya. Senang sekali. Makanya dia bilang, udahlah Tuhan, ini aja pun gak apa-apa. Berkatilah Ismail ini. Tapi dia gak tahu apa yang dirasakan oleh Hagar. Hagar kan jadi sombong dia. Gitu. Makanya Ribka itu kan, Sarah itu kan, semua dari Ribka sebenarnya Ribka itu Sarah itu yang kita ceritakan sekarang siapa? Oh ini. Sekarang kita ceritakan Hagar sama si Sarah lah ya, sorry salah ya. Jadi kayak sama gitu. Oke. Jadi kenapa dia Sarah juga yang memberikan. Tapi pada waktu itu kan memang Hagar jadi sombong kan. Tapi sejak awal memang kan harus dari rahimnya Sarah. Gitu. Sementara kita tahu Hagar tetap juga adalah ciptaan Tuhan. Betul nggak? Mau bagaimanapun dibilang tetap juga anaknya Tuhan kok. Gitu loh. Iya. Saudara mesti berpikiran luas seperti itu. Itulah kejadiannya. Tapi kan Abraham itu kan makanya ketika diusir gitu kesal sekali loh saudara. Abraham itu kesal sekali. Ya gimana perasaannya sama anaknya sendiri loh gitu loh. Ketika pertama sekali saudara, kan bedanya itu kan 13 tahun. Kan 13 tahun kemudian baru Isa itu lahir. Dia bangga sekali sebagai seorang ayah gitu. Ya pastilah dekat sekali lah si Ismail sama Abraham. Dekat sekali lah gitu. Tapi harus diusir. Tapi Tuhan bilang sama dia, sudah, kamu mesti dengerin istrimu Sarah. Sakit hati kita saudara. Tapi karena itu firman Tuhan,
Abraham mau taat, saudara. Itulah saudara. Dia mau taat gitu. Hal seperti inilah yang diajarkan kepada kita, saudara. Yang Tuhan ajarkan bagi kita di sini. Sudah. Mau orang lain itu melejit, jauh tinggi, rasanya mereka mungkin naik diberkati Tuhan luar biasa. Sementara rasanya engkau lambat, perlahan gitu. Jangan takut. Segala sesuatu ada waktunya. Iya. Kalau engkau bisa hidup hari ini, puji Tuhan. Perlahan-lahan makanlah firman Tuhan dengan tenang. Jangan bersungut-sungut. Selalulah bersuka cita gitu. Iya. Tuhan itu sangat detail. Tuhan itu mengenal setiap orang. Iya. Dia mengenal setiap kita. Dia mengetahui apapun yang kita lakukan, saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dia kenal kita. Makanya saudara, ketika saya cerita ini kepada saudara, tanpa sadar sebetulnya, Tuhan itu sedang bercerita kepada kita. Tuhan itu saudara kayak, kayak menunggu setiap perkataan yang keluar dari mulut anaknya ini. Dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Tuhan dari dalam Alkitab, itu menjadi teladan bagi kita, saudara. Seperti saya ceritakan sama saudara tadi, bagaimana kakak rohani kami menjadi teladan bagi kami. Iya. Sehingga saudara, ketika saya katakan tadi, rasanya seperti Yakub melihat Esau. Kan gitu kan? Seperti melihat wajah Tuhan. Ya. Mungkin seperti itu yang saya rasakan ketika saya melihat tadi. Yang saya bilangin tadi untuk doa berkat itu gitu. Iya. Benar-benar rasanya, saudara. Walaupun mungkin kita sudah berjumpa dengan Tuhan tiap hari. Mungkin orang lain tidak. Mungkin orang itu tidak. Tapi tahukah saudara? Tuhan berurusan dengan kita masing-masing. Iya. Tuhan berurusan dengan hati saya. Lihat bagaimana Yakub itu. Iya. Secara firman Tuhan gitu. Mungkin dia itu pilihan Tuhan gitu. Oke? Tapi ketika dia memiliki hati seperti itu, saudara, Tuhan itu bilang kayak gini, aku gak salah pilih gitu. Iya. Jadi Tuhan itu benar-benar senang sekali dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yakub itu, saudara. Iya. Jadi ketika dia mengatakan dengan tulus, di depannya Esau, saudara. Iya. Dia benar-benar sudah dihancurkan oleh Tuhan. Tapi dia tidak merasa terhina dengan mengatakan seperti itu. Iya. Akhirnya si gembala yang di sana itu kan mengakui juga. Dulu Ribka ini sering didoakan. Didoakan sama yang si Pak Filemon tadi, saudara. Iya.
Jadi teringat kembali kisah yang dulu. Gitu. Siapa yang buat itu, saudara? Itulah Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Kadang kita ini egois, saudara. Kita pikir Tuhan itu punya kita saja. Kita nggak tahu gimana Dia memperhatikan setiap hati anak-anaknya. Termasuk Esau tadi, saudara. Kan Esau itu sebetulnya yang dipikirkan dia itu kan berkat aja loh, saudara. Makanya kan doa Yabes itu kan, wah orang kan suka menaikkan doa Yabes itu. Ya, akan diberikan. Tetapi ketika Ayub, ketika dia bilang kayak gini gitu, ketika dalam hati diam-diam dia, gimana ya kalau aku tidak diberkati Tuhan seperti ini? Aku sanggup gak ya mengasihi Tuhan? Iya, dulu persis saya seperti itu, saudara. Ketika saya dulu nyaman gitu. Iya. Cepat sekali karir saya dalam pelayanan itu naik, saudara. Cepat sekali. Iya. Dari saya tidak bisa ngomong gitu. Rasanya. Wah. Dengan berani gitu. Saya gak peduli mau hebat apa orang itu. Audiens saya itu, saya tidak ada takut sama sekali. Saya tidak gentar sama sekali. Tapi ketika Tuhan datang itu, saudara. Disitulah, saudara, Tuhan itu benar-benar. Jadi sebetulnya bukan kita yang berubah sebetulnya. Tapi Tuhan yang menunjukkan pekerjaannya. Iya. Karena kita menerima kedatangan Tuhan itulah, makanya kita bisa sanggup sabar. Sanggup kita itu merendahkan hati kita. Sanggup kita mengucap syukur gitu. Iya, kehadiran Tuhan itu sebetulnya. Ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, itulah kita punya cerita semua ini. Iya. Dan kalau nanti kita boleh bersuka cita melihat keturunan kita ini seperti Abraham bersuka cita melihat Yesus. Itu karena kita mengakui pekerjaan Tuhan. Iya. Suruh pikir gampang lepas dari sistem dunia ini. Iya. Emang gampang? Cobalah kalau hidupmu nyaman-nyaman. Kau bebas kemana aja. Wah, ada yang ini, wah, lagi posting jalan-jalan apa gitu kan. Enak kan? Enak gak? Sambil nanti, wah hari Minggu mungkin menunjukkan kami melayani kayak gini. Berpakaian yang indah mungkin. Wah, bangga sekali tanpa sadar. Orang akan memuji mereka. Ya kan? Lalu, apakah saudara pikir itu dikasih oleh Tuhan? Itu dibenci oleh Tuhan loh. Tapi gampang gak orang lepas dari situ? Bukankah tertipu sekali saudara orang yang bangga dipuji oleh manusia lain? Bukankah kecenderungan kita itu mencari pujian daripada manusia lain? Kita baik sama orang. Minimalkan orang, kita pengen orang mengakui kita kalau kita baik kan? Sementara itu dibenci sama Tuhan. Berarti kalau keadaan kita seperti itu, apakah kita bisa masuk ke dalam kerajaannya? Nggak bisa kan? Mana bisa. Berarti kita nggak bisa diselamatkan kan? Kalau kita terikat terus dengan segala keinginan kita, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu.
Apakah pernah orang puas? Nggak pernah. Kecuali orang membuat batas cukup. Iya. Asal kita bisa menjalani hidup kita. Kalau Tuhan limpahkan berkat, puji Tuhan. Tapi tidak membuat keinginan-keinginan baru. Karena keinginan itu beranak pinak dia, saudara. Apakah kita bisa lepas dari keinginan kita? Sulit sekali, saudara. Tak bisa. Makanya kita perlu berdoa setiap hari. Makanya perlu kita datang setiap hari dengan penuh kerinduan, saudara. Iya loh, saudara. Kita manusia celaka. Iya, jangan ada orang berpikir, oh aku sudah selamat. Aduh, ketika engkau berhenti berdoa, ketika engkau berhenti lapar dan haus akan Tuhan, itu bahaya dalam hidup. Saya mengatakan ini kan sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan. Iya. Sudah melewati perjalanan yang panjang. Sudah melewati hidup, rasanya gak ada masalah. Sehingga saya tidak sembarang mengatakan hal tersebut. Dan saudara juga pasti juga mengalaminya. Jadi kalau Tuhan itu saudara, saya bisa melihat anak-anak kita ini gitu ya. Kalau saya bisa bersama dengan mereka. Iya. Saya itu senangnya luar biasa. Iya, senang sekali saya. Minimal nanti sudah saya akan lihat mereka. Akan mengingat bagaimana Tuhan bersama-sama dengan mereka. Iya loh. Emang kita tahu bagaimana caranya menolong anak-anak kita ini? Emang saudara tahu? Emang kalian kenal mereka, para orang tua? Emang kalian pikir kalian bisa kekang hidup mereka? Mana bisa? Tidak bisa. Tapi Tuhan. Saya yakin sekali saudara dengan Tuhan. Dia sanggup. Dia hebat. Cerita kisah tadi Yakub dan Esau itu saudara. Lihat. Coba lihat peristiwa yang tadi itu. Cobalah saudara bayangkan. Kok bisalah saya itu disuruh khotbah. Ya loh. Jadi ada ketua PHT di situ saudara. Rasanya saudara. Bayangkan. Oh dia sampai bilang kayak gini. Wah saya paling akrab ini. Tiap hari ketemu sama dia. Tapi nggak tahu belakangan ini. Nggak pernah lagi. Ini. Mungkin saking akrabnya. Dan mungkin ketika saya yang khotbah gitu. Kan harusnya kan ketua PHT lah. Atau ketua apalah yang di situ kan. Karena hamba-hamba Tuhan hebat juga yang datang gitu. Ketika abang saya tadi bilang. Emang kamu nggak pergi ke tempat itu? Lah saya sudah di sini bang. Loh, kok kamu gak ajak saya katanya? Ya tadi bang, aku disuruh khotbah. Pagi-pagi juga aku sini bang. Nanti kan kalau aku ajak abang mungkin gimana lah. Karena abang paling siang datangnya. Aku harus pagi-pagi. Emang saya lupa juga ajaknya gitu kan. Tapi memang karena seperti itu. Sampai saya sudah di sana ketika ditelepon, saya tanya, emang nggak undang abang saya gitu. Undang kok tapi nggak dibalas WA saya katanya kayak gitu. Udah datang abang sini, tunggulah di situ ya, nanti kita pulang sama. Aduh bang, sudah aku pesan. Aku udah pesan gokar gitu. Kalian pulang duluan lah ya.
Dan bisa, saya katakan, itu di luar pikiran, saudara. Gimana coba perasaan saya? Saya bicara di situ, lalu di sana ada yang pernah konselingi kami pernikahan kami. Macam mana? Iya kan? Perasaan apa yang saya alami? Coba bayangkan ketika Yakub, kan Yakub itu kan sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan loh. Rasanya kan Tuhan kan lebih memilih Yakub kan? Betul nggak? Kita kan pasti setuju dengan itu. Makanya orang kan akan lihat seperti melihat Allah. Kalau saudara lihat nanti orang menceritakan itu, mereka nggak akan bisa ceritakan seperti yang tadi. Nggak akan bisa. Karena ini pengalaman saya. Kan hanya Tuhan yang tahu perasaan saya pada waktu itu. Bagaimana perasaan saya ketika saya melihat kakak rohani saya itu. Iya. Ya mungkin dalam pikiran saya sudah kehilangan kemuliaan Tuhan dia. Iya. Tapi lihat ketika kita mengatakan Tuhan sudah datang kedua kali. Apa yang berubah dalam hati kita? Adakah saya bertobat? Adakah saya masih meninggikan diri saya? Baru kemarin Tuhan ngomong, melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah. Saudara bisa merasakan? Tepat. Bisa kita lari saudara dari yang diperhadapkan Tuhan kepada kita, kepada saya. Bisakah saya lari? Apa yang kamu ngomong kemarin? Sekarang aku perhadapkan di depan matamu. Bayangkan saudara. Betapa sibuknya Tuhan itu harus menggerakkan orang itu datang pagi-pagi. Bayangin. Cobalah saudara. Apa saudara gak kagum sama caranya Tuhan itu? Secara kebetulan kah itu? Kan bisa jadi datang sore. Bisakah datang ketika datang si ketua PHT-nya Tanjung Piayu itu? Ketika dia ngomong seperti itu. Gak salaman sama saya. Saya itu di depan. Padahal saya sebut namanya dari depan tadi. Para hamba Tuhan saya sebut nama-nama mereka. Sambil saya tanya. Saya sebut nama mereka. Dia pulang. Masalah. Sekarang. Gak dianggap pun saya gak mau. Memang harusnya mungkin mereka. Siapa orang ini? Gak dikenalnya orang. Kenapalah harus saya yang dipilih? Mungkin kalau diundang dia ketua BPD, mungkin akan bisa datang untuk menyampaikan firman di situ. Lihat saudara. Tapi ketika Tuhan pilih itu, kan kembalikan Tuhan lihat hati saya kan. Seperti saya katakan tadi saudara. Apa yang dilihat Tuhan dalam diri Yakub. Ketika dia bisa ngomong serendah hati itu saudara. Iya loh. Bagi saya itu indah sekali saudara. Apalagi saya katakan. Apakah keturunan ilahi? Keturunan ilahi adalah yang punya pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Yang walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara mulai lihatkah arti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Apakah saudara merasakan kedamaian ketika engkau mendengarkan kata-kata ini? Apakah engkau merasakan aliran-aliran air yang hidup menyejukkan hatimu? Apakah engkau tidak terpesona dengan wajah Tuhan? Apakah engkau tidak terpesona dengan perbuatan Tuhan?
Di mana Tuhan itu nampaknya kan tidak kelihatan dia. Iya kan? Saya yang bercerita sama saudara kok. Saya ceritakan kisah saya kok. Tapi ketika saya mengatakan kepada saudara, itulah Tuhan yang datang kedua kali. Bukankah timbul iman dalam hatimu? Bukankah engkau semakin merasa pengen terus melihat Tuhan? Apakah hal tersebut tidak dirindukan oleh semua orang? Ya kan? Kita sudah muak dengan orang yang meninggikan dirinya, saudara. Yang menceritakan kebesarannya. Mujizat-mujizat yang dia buat. Orang rindu, setiap orang rindu melihat penampakan Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang tersembunyi. Iya. Lihat betapa rendah hatinya Tuhan itu. Lihat seolah-olah dia tidak ada. Tapi benar-benar kita merasakan semua dia. Kata-katanya begitu menyejukkan hati kita. Kata-katanya begitu menyentuh hati kita yang paling dalam. Ya Tuhan, kami memang tidak layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan diam-diam kita mulai berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berikan aku kesempatan hidup, biar kiranya aku boleh melihat pekerjaan-Mu melalui bait suci-Mu ini. Iya saudara. Lihatlah betapa indahnya saudara Tuhan membawa kita sampai sejauh ini. Iya. Puji Tuhan. Kalau nanti suatu saat kita melihat anak-anak kita ini menikah. Iya loh. Brian bilang, berarti Kak Keisha 3 tahun lagi katanya. Ketawa dia. Karena kan si Ripka itu umurnya 25 tahun gitu. Ketika kemarin si Brian bawa pacarnya di Natal itu, waduh saya itu nggak tahu pula saya dia. Apakah saya nggak? Aduh, saya harus dikerjain anak saya. Bayangkan saya mana ada pikiran kayak gitu. Mana dari dulu saya tidak kenal yang namanya pacaran, saudara. Nggak ada. Paling pemalu saya. Penakut, nggak pernah gitu. Pacar saya dan istri saya cuman istri saya. Gitu. Nggak ada yang lain. Iya. Kalau Pak Yabes mungkin wah. Saya aja tahu ada berapa si ini, si itu, si ini, si itu. Saya nggak ada. Bisa-bisanya si Brian kayak gitu, apa enggak? Haleluya. Gitu. Jadi saudara ketika saya tadi melihat Ripka itu, gitu, saya benar-benar kayak lihat anak saya gitu. Karena saudara kalau saya khotbah di sana, dia itu selalu suka gitu. Karena dia bilang kayak gini, Papa itu khotbah itu kayak dosen ya, katanya kayak gitu. Iya. Jadi saya melihat mereka itu kayak anak saya gitu. Jadi saya turut berbahagia gitu. Jadi saya kayak misalnya pesan sama laki-laki itu. Kamu tahu ya, kami ini bapaknya, kami ini generasi. Saya kayak ngomong kayak gitu kan sebetulnya. Kamu punya tanggung jawab. Yang kami wariskan sama kalian adalah takut akan Tuhan. Saya tanya, Bapak sudah berapa? Bilang bapaknya si Gabriel itu kan. Bapak menikah sudah udah berapa tahun? 32 tahun. Pak, ini berapa tahun? 36 ya. Itu 36 tahun Bapak. 34 tahun.
Masih setia kan sama istrinya, Pak? Saya bilang kayak gitu. Kamu lihat kesetiaan kami. Ya. Saya ceritakan sedikit bagaimana perjalanan kami. Kebetulan si Ripka kan menikahnya 25 tahun, istri saya pun 25 tahun juga. Saudara, bersama dengan Tuhan kita akan melihat semua itu, saudara. Cerita itu berlanjut terus, saudara. Lihat ketika Tuhan menceritakan tentang kisah Yakub ini, saudara. Lihat bagaimana Tuhan itu menceritakan. Kan sudah pasti, saudara. Dia nggak memuji Yakub, tidak. Nggak ada. Mungkin orang akan melihat, apa? Masa Esau wajah Allah dia lihat. Salah dia itu. Oh gini-gini. Enggak. Itu kebenaran kok. Iya. Kan di situ kita kan nggak melihat Tuhan memuji Yakub kan. Karena memang ngapain dia puji Yakub. Iya kan? Tapi lihat saudara. Bagaimana Tuhan itu mengungkapkan secara mendalam betapa bangganya Tuhan terhadap Yakub. Di mana Yakub tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Harusnya wajah dialah wajah Allah, wajah Yakub. Karena kan Yakub itu telah diganti menjadi Israel gitu. Sekarang nama bukan Yakub lagi tapi Israel. Pangerannya Allah. Ya kan? Tapi dia tidak menganggap kesetaraan. Dia tidak menganggap semua janji-janji yang diterimanya sebagai milik yang harus digenggamnya. Dia mengembalikan itu kepada Tuhan. Tidak. Bang wajahmu lah yang wajahnya Allah. Ya. Itulah dampak kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Mungkin saya tidak ceritakan sama mereka kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Tapi saya yakin sekali, Roh Kudus bisa menghidupkan itu kembali. Membuat orang itu bisa mengingat kembali. Ketika saya berikan kepercayaan itu, saudara. Tidak Bapak yang doa berkat. Bukan saya. Saya nggak layak. Karena dulu kalianlah yang memberkat, yang mengkonselingin pernikahan kami. Bapak yang layak, saya nggak layak. Itulah pikiran Kristus, saudara. Tidak menganggap hak yang harusnya hak saya pertahankan. Saya percaya, saudara. Dengan kejadian itu, orang akan mengingat kembali. Suatu saat dia pasti akan mengingat. Kalau Tuhan itu sangat rendah hati sekali. Iya. Pada akhirnya orang akan menyadari untuk apa semua ini. Untuk apa kemegahan ini. Untuk apa nama besar. Karena saatnya akan tiba. Setiap mata akan memandang Tuhan. Iya. Arti memandang Tuhan itu kan. Mereka akan mengalami Tuhan itu sendiri. Tuhan yang rendah hati. Itulah keturunan ilahi. Haleluya. Kita berdoa. Kasih Tuhan. Syukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.